Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, masih bersama dengan kami satu hari satu hadis kajian kitab Bulughul Maram bab puasa. Hadis yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini berada di nomor urut 681 kitab Bulughul Maram bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah, hadis diceritakan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai Allahu siapa Allah anhu dari Abu Hurairah. Qala, berkata siapa Abu Hurairah, naha melarang, mencegah siapa Rasulullah utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam anil wisoli dari berpuasa wisol. Faqala, maka berkata siapa rojulun seorang laki-laki minal muslimina dari orang muslim, fa innaka maka sesungguhnya engkau tuwasilu ialah berpuasa wisol siapa engkau ya Rasulullah wahai utusannya Allah. Faqala, maka menjawab siapa baginda Nabi, wa ayyukum dan adapun mana-mana kalian semua misli ialah sesamaku. Ini sesungguhnya aku abitu ialah bermalam siapa aku yut'imu memberikan makan ni terhadapku Rabbi siapa Tuhanku wa yasqi dan memberikan minum siapa Tuhanku ni terhadapku. Falamma abau maka ketika tidak mau atau menolak masukan dari baginda Nabi, ayyantahu terhadap sesungguhnya menghentikan siapa para sahabat anil wisoli dari berpuasa wisol, wasola maka berpuasa wisol siapa baginda Nabi bihim dengan para sahabat yauman di suatu hari, thumma yauman kemudian di suatu hari pula, thumma ra'awul kemudian melihat siapa para sahabat al-hilala terhadap hilal. Faqala maka bersabda siapa Nabi, lau ta'akhara apabila mundur atau terlambat apa al-hilalu hilal, lazittu maka sungguh menambah siapa aku kum terhadap kalian semua, kal munakili seperti orang yang merasa sadar ya, atau timbulnya rasa sadar terhadap apa yang telah dilarangkan oleh baginda Nabi lahum bagi para sahabat hina abau ketika tidak mau siapa para sahabat ayyantahu terhadap sesungguhnya menghentikan siapa para sahabat terhadap puasa wisol. Adapun hadis muttafaqun ialah disepakati apa alaihi hadis. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, hadis ini secara literally melarang ya kepada umat Islam secara khusus untuk melaksanakan yang namanya puasa wisol. Puasa wisol sebagaimana artinya yaitu wisol menyambung adalah puasa yang dilaksanakan oleh baginda Nabi, dan ini merupakan keistimewaan baginda Nabi dan hanya dapat dilakukan oleh baginda Nabi saja, yaitu puasa yang bersambung dari puasa satu hari penuh kemudian berlanjut pada malamnya tidak berbuka puasa dan tidak sahur, kemudian berlanjut puasa kembali pada hari besoknya. Itu namanya puasa wisol. Nah, para sahabat berkeinginan untuk melaksanakan puasa wisol sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh baginda Nabi.
ada seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, panjenengan berpuasa wisol?" Akhirnya baginda Nabi juga bertanya kepada para sahabat, "Di mana di antara kalian semua yang sama sepertiku?" Nah, aku ini bermalam kemudian Allah lah yang mencukupi makananku dan memberikan minumku. Nah, namun para sahabat tetap tidak mengikuti, ya, artinya semangat mereka untuk mengikuti ajaran baginda Nabi itu sangat besar. Jadi ketidakmauannya para sahabat itu bukan di dalam rangka menyepelekan atau tidak memperhatikan dari apa yang telah dilarang oleh baginda Nabi, namun alasannya adalah karena semangat para sahabat untuk benar-benar mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW itu sangat besar sekali. Termasuk diantaranya adalah berpuasa wisol. Kemudian baginda Nabi berpuasa wisol bersama dengan para sahabat mulai tanggal 28, tanggal 29. Nah, kemudian hilal terlihat pada tanggal berikutnya, sehingga telah masuk Syawal. Nah, baginda Nabi bersama para sahabat ini, para pemirsa yang budiman dimanapun berada, menurut baginda Nabi 2 hari berpuasa wisol itu sudah dianggap cukup untuk memberikan pembelajaran berharga kepada para sahabat bagaimana sebenarnya berpuasa wisol itu. Meskipun para sahabat tidak menjadi masalah, ya, tetapi itu sudah menjadi pelajaran bagaimana beratnya melaksanakan puasa wisol bagi para sahabat. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa syariah kepada kita semuanya, kepada umat Islam. Tentu sebagai umatnya kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi fi akhlaqihi wa aqidatihi wa syariatihi, dalam segi akhlaknya, syariahnya, dan akidah baginda Nabi Muhammad SAW. Namun ada khususiat yang hanya dilaksanakan dan dilakukan oleh baginda Nabi dan tidak perlu diikuti oleh umatnya. Nah, di antara khususiat atau keistimewaan yang hanya dikhususkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama qiyamul lail, yang kedua adalah saumul wisol. Yang pertama qiyamul lail ini lebih mudah, ya, untuk kita ikuti dan kita laksanakan secara istiqomah. Namun untuk puasa wisol ini baginda Nabi benar-benar mencegah, ya, melarang kita untuk melaksanakan puasa wisol. Mengapa demikian? Karena kita ini diperintah, ya, berdasarkan syariah tidak hanya untuk sholat dan untuk berpuasa saja, tetapi kita ini juga diperintah untuk melaksanakan hak-hak Allah dan melaksanakan hak-hak sesama umat manusia. Kalau dulu perjuangan para sahabat, ada sahabat yang ikut berjuang untuk jihad fisabilillah, kemudian untuk mempertahankan negara dan lain sebagainya. Nah, begitu pula dengan pertanggungjawaban kita kepada keluarga kita, yaitu untuk bekerja, kemudian juga di ranah sosial kemasyarakatannya. Nah, itu juga perlu menjadi perhatian. Nah, sehingga kalau kita melaksanakan puasa wisol itu tentu sangat memberatkan. Padahal tanggung jawab kita selain puasa dan sholat itu juga besar. Hablum minan nasnya itu juga perlu menjadi perhatian, aspek sosial kemanusiaannya. Artinya kita juga memiliki tanggung jawab besar, ya, untuk menjalankan status kita sebagai manusia untuk bermasyarakat dan bertanggung jawab terhadap keluarga kita, bekerja secara maksimal, mencari nafkah dan lain sebagainya. Dan itu memerlukan usaha dan
semangat yang tinggi begitu ya, energi yang sangat besar. Nah, sehingga dikhawatirkan nanti berpengaruh terhadap berbagai aktivitas yang itu ternyata pokok ya, atau menjadi primer di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita justru melalaikan yang pokok itu tadi dengan dalih kita berpuasa wisol. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, apa fikul hadis yang dapat kita ambil dari hadis tadi? Yang pertama adalah karohatul wisoli, yaitu makruh ya hukumnya untuk berpuasa wisol. Jadi tidak sampai kepada taraf haram. Mengapa tidak sampai kepada taraf haram? Karena ketika para sahabat tetap ingin untuk berpuasa wisol, ternyata justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemani bersama-sama melaksanakan puasa wisol pada tanggal 28 dan tanggal 29 saat bulan Ramadan ketika itu. Menurut jumhur, wa ajaza al wisola liman ataqahu ila sahari ya. Jumhur mengatakan boleh melaksanakan puasa wisol bagi orang-orang yang mampu untuk tidak berbuka dan tidak sahur ya. Lalu bagaimana menurut Imam Ahmad dan sebagian kelompok dari pengikut Imam Malik ya? Al-Imamu Ahmadu wa jama'atu minal malikiyati wa hadza laysa bihaqiqatil wisol li'annahu bimanzilati ta'khiril isya liman ja'ala li nafsihi aklatan wahidatan fil yaumi wal lailati. Namun bagi Imam Ahmad dan sebagian kelompok pengikut Malikiyah, wisol yang ada saat ini itu tidak masuk kepada wisol yang hakiki. Mengapa demikian? Karena praktek wisol yang dikerjakan saat ini itu hanya mengakhirkan sampai waktu isya ya, yang mana orang yang melaksanakan puasa wisol itu tetap makan dan tetap minum, namun hanya satu kali di dalam rangkaian satu malam itu tadi. Jadi tidak berbuka dan tidak sahur ya, langsung satu sekaligus makan satu kali, minum satu kali, itu sudah berbuka dan itu sudah sahur ya, satu kaligus. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, inilah penjelasan dan fikul hadis yang dapat kita kaji pada kesempatan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.